Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'as samawati wal ard wa min amma syaa min syai'in ba' subhanahu nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, azani wa zakumullah, jamaah kajian pemuda Muhammadiyah Ledok yang kami muliakan dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejenak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, ma min ayyamin, tidak ada suatu hari, al-amalu sholihu fiha, yang amal soleh di dalamnya, ahabbu ilallah min hadhil ayyam, yang amalan-amalan tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari atau yang berada di hari-hari ini. Kapan itu? Yakni ayyamu al-ashir, ayyamul ashar, atau hari 10 gitu. Kemudian para sahabat ada yang bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah gitu. Lalu bagaimana kedudukannya jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Jadi ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah itu jika dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, bagaimana wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang menyerupai keutamaan dan fadilah ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali orang tersebut keluar jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa raganya beserta seluruh hartanya. Falam yarji' min dzalika bi syai'in, dan seseorang tersebut tidak kembali satupun gitu. Jadi dirinya berangkat, kemudian seluruh hartanya dibawa juga untuk ikut perang, untuk biaya dan lain sebagainya, kemudian dan tidak kembali satupun, dan beliau tidak kembali juga hartanya satupun tidak ada yang kembali. Maka fadilah keutamaan beribadah di 10 hari menjelang Idul Adha itu juga ahabbu ilallah, yang sangat dicintai oleh Allah. Maka bersyukurlah kita karena kita malam hari ini itu masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majelis ilmu dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang lain diterangkan walayalin asyr, dan 10 malam gitu. Dengan kata lain, kedudukan 10 hari sebelum Idul Adha itu hampir sama seperti 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Para ulama berpendapat, jadi biasanya kita ini kalau bulan Ramadan digaungkan ini 10 hari terakhir harus itikaf ini itu dan lain sebagainya, akan tetapi untuk 10 di bulan Dzulhijjah itu jarang. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di 10
awal Dzulhijjah yang pada dasarnya kedudukannya sama seperti 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin a'azzani wa a'azzakumullah, jamaah kajian Pemuda Muhammadiyah Ledok yang kami muliakan dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan Idul Adha, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih. Yang pertama adalah Adam alaihissalam. Jadi Adam ini adalah bapaknya seluruh umat manusia. Dipilih oleh Allah, lebih istimewa dari seluruh alam. Dan yang kedua adalah Nuh. Nuh ini adalah bapak kedua seluruh umat manusia, karena seluruh umat manusia ditenggelamkan, tinggallah Nuh beserta kaumnya, dan kemudian dunia diulang kedua kalinya. Maka innallaha astafa Adama wa Nuh. Dan yang ketiga adalah wa ala Ibrahim. Nah, yang ketiga ini sangat istimewa. Karena apa? Kalau Adam itu sendiri, kalau Nuh itu sendiri, Adam itu ada anaknya yang durhaka. Nuh itu juga ada anaknya yang durhaka. Tapi Ibrahim berbeda. Wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim. Jadi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya Ibrahim itu sendiri, akan tetapi seluruh keluarganya. Maka Masya Allah, proses ibadah Idul Adha, ritual Idul Adha, hikmah Idul Adha, makna Idul Adha pada dasarnya mengacu kepada ala Ibrahim. Dan Ibrahim adalah bapak para nabi. Kalau orang Yahudi dan Nasrani itu membenci sama Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kalau sama Nabi Ibrahim tidak ada yang membenci. Maka itulah keistimewaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sampai seluruh keluarganya. Jadi sebelum Nabiullah Ismail lahir, maka di surat As-Saffat itu disebutkan, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka bergembiralah wahai Ibrahim akan lahir seorang anak yang halim. Halim itu adalah sangat sabar, sangat nurut, sangat sopan, dan sangat santun. Belum lahir Ismail alaihissalam itu sudah ada sifatnya, fabasyarnahu bigulamin halim. Bergembiralah wahai Ibrahim, insya Allah engkau akan mempunyai seorang anak yang sangat sabar, dan seterusnya. Dan hal itu turun temurun dari anak cucu Ismail sampailah kepada insan yang paling sabar, paling sopan, paling santun sepanjang zaman, yang tiada lain adalah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kelahiran anak kedua, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga menyampaikan lagi dalam firman-Nya di surat Az-Zariyat, fabasyaruhu bigulamin alim. Jadi kalau Ismail itu bigulamin halim pakai hak, kalau Ishak itu bigulamin alim. Maka bergembiralah wahai Ibrahim beserta Siti Sarah, insya Allah akan lahir seorang anak yang alim. Yang alim ini sangat cerdas, sangat pintar, sangat pandai, sangat berilmu, dan lain sebagainya. Dan itu turun temurun. Maka keturunannya Nabi Ishak alaihissalam turun ke Yakub alaihissalam beserta seluruh anaknya, Yusuf dan seterusnya, sampailah ke Nabi Musa dan Nabi Harun, sehingga seluruh keturunannya Ishak dinamakan Bani Israel, sampai turun kepada Nabi yang terakhir adalah Nabi Isa alaihissalam. Semuanya cerdas, sesuai dengan yang difirmankan dalam Al-Quran, fabasyaruhu bigulamin alim. Beda satu huruf, yang Ishak alim, yang Ismail halim. Maka karakter
Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam cerdasnya luar biasa, pinternya luar biasa. Kalau Nabi Muhammad sabarnya luar biasa. Ma'asyiral muslimin azza wa jalla, jamaah kajian pemuda Muhammadiyah Ledok yang kami muliakan dan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bismillah, malam hari ini sedikit kita kupas tentang makna Idul Adha dan Idul Kurban yang disandarkan dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Makna yang pertama adalah makna ujian. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idztala Ibrahimu rabbahu bikalimatin fa'atammahun. Dan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala ujiannya, fa'atammahun, dan Nabiullah Ibrahim menyelesaikan seluruh ujiannya dengan sempurna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku, kata Allah, menguji engkau karena untuk menjadikan engkau sebagai pemimpin orang-orang muslim dan seluruh umat manusia. Ini ja'iluka lin-nasi imama. Maka sebelum jadi pemimpin, maka banyak sekali ujian yang dialami Ibrahim alaihissalam. Kemudian qala wa min dzurriyyati, maka Nabi Ibrahim alaihissalam minta juga, kalau aku dijadikan pemimpin umat manusia, maka aku minta seluruh anak keturunanku. Kemudian dijawab, qala la yanalu ahdid dzalimin, gitu. Allah berfirman, kecuali orang-orang yang zalim. Maka kalau tidak zalim, maka mereka termasuk nabi dan rasul. Dan sepeninggal Ibrahim alaihissalam, seluruh nabi-nabi dan rasul setelah Nabiullah Ibrahim adalah dari keturunan anak cucu Nabiullah Ibrahim. Maka bapaknya para nabi adalah Ibrahim alaihissalam. Kemudian ujiannya banyak sekali, gitu. Insya Allah kita sudah sering dengar kisah dan lain sebagainya, gitu. Mulai kita kecil ceritanya Nabi Ibrahim itu insya Allah kita sudah paham. Makna yang kedua setelah makna ujian, makna yang kedua ada makna tarbiyah, ada makna pendidikan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim alaihissalam tiada lain adalah untuk ujian, untuk pendidikan Ibrahim beserta keluarganya. Ketika Ibrahim alaihissalam dipaksa, itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dari Kan'an, dari Palestina sampai di Mekah Al-Mukarramah, disuruh ninggal anak beserta istrinya. Dan ketika ditinggal, maka ketika mau pergi, istrinya Ibunda Hajar bertanya, wahai suamiku, mengapa engkau tinggalkan aku di sini? Nabi Ibrahim diam. Bapak-bapak kalau misalnya ditanya tidak bisa jawab sama istrinya, diam. Itu tidak usah dijawab, nanti tambah lama. Nabi Ibrahim diam. Kemudian pertanyaannya berubah, dari yang mengapa berubah, pertanyaannya lebih ringan. Apakah ini karena perintah Allah? Gitu. Jadi kalau yang pertama mengapa, jelas noy angel. Gitu. Tapi kalau sudah apakah, jawabannya mudah. Kalau enggak iya, berarti tidak. Gitu. Apakah ini perintah Allah? Gitu. Maka Ibrahim menjawab, iya, ini perintah Allah. Maka ucapan dan jawaban Ibunda Hajar ini sering sekali dijadikan prinsip hidup bagi setiap manusia. Maka Ibunda Hajar menjawab, gitu, kalau ini memang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan atau menelantarkan hambanya. Maka Bapak Ibu sahabat, ketika berbuat baik, ketika mengamalkan sunnah, ketika beribadah dan lain sebagainya, walaupun terkadang itu ada cobaan, ada hambatan, ada ujian, ada fitnah, ada omongan sana sini dan lain sebagainya,
Maka jangan terlalu dipikir. Kalau ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sekali-kali tidak mungkin Allah menyia-nyiakan atau menelantarkan hamba-hambanya. Maka Nabiullah Ibrahim pun meninggalkan anak dan istrinya seraya berdoa. Insya Allah ada di surat Ali Imran itu. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairu dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku titipkan anak dan keturunanku di lembah tak bertuan gitu ya, di padang pasir yang sangat luas gitu. Maka hikmahnya, bapak-bapak kalau misalnya anak mondok ada apa-apa, diikhlaskan saja gitu. Nabi Ismail itu malah ditaruh di padang tak bertuan, tidak ada siapapun, dan kita harus tega gitu. Karena itu bagian dari pendidikan gitu. Jadi semakin susah penderitaan yang dialami anak kita, cobaan yang dialami oleh anak-anak kita, maka insya Allah kedewasaannya akan semakin kuat gitu. Maka itulah makna yang kedua. Makna yang pertama adalah makna ujian, makna yang kedua adalah makna pendidikan atau tarbiyah, makna yang ketiga ada makna ketaatan. Ketika Ismail sudah usia remaja, seneng-senengnya, ganteng-gantengnya, kalau zaman sekarang anak sudah bisa diajak ngobrol, diajak kerja bareng, diajak mancing bareng, dan lain sebagainya, maka Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail alaihissalam. Dan Nabi Ismail karena sudah punya sifat yang sangat sabar, pasti menerima gitu. Nah, disitulah ketaatan kita diuji. Apakah kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau lebih sayang dengan anak-anak kita. Maka bersyukurlah yang disembelih bukan anak-anak kita, akan tetapi diganti dengan domba. Ma'asyiral muslimin azza wa jalla. Maka makna yang keempat setelah ujian tarbiyah ketaatan gitu, maka ada makna sabar. Sebagaimana kita menghadapi ujian-ujian itu, cobaan-cobaan dalam kehidupan, maka kita harus bersabar akan ujian-ujian dan tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupan. Kurban itu dari kata qarraba yuqarribu, atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepingin dekat dengan Allah, maka kita harus berkurban. Kalau tidak bisa dengan sapi, domba, ya sudah kita kurban dengan tenaga, infak patungan dan lain sebagainya. Dan makna yang kelima adalah makna sabar. Segala ujian yang kita hadapi dalam kehidupan, maka kita harus senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar itulah yang terbaik bagi kita. Jadi ada sabar, ada ikhlas gitu. Jadi harus ikhlas, semua yang kita lakukan harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di akhir, Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam diperintah untuk membangun Ka'bah. Dan ketika membangun Ka'bah, setelah selesai, Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah seorang nabi dari kalangan mereka, dari kaum mereka, yang mengajarkan Alkitab dan Al-Quran dan mensucikan mereka. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa, semoga di dekat Ka'bah, di Mekah Al-Mukarramah itu diutus seorang nabi untuk menyempurnakan ajaran Islam, ajaran Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka doa tersebut tidak langsung dikabulkan gitu. Nabi Ibrahim ke Nabi Muhammad itu jaraknya sekitar 4.000 tahun ya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak doa, ya Allah saya kepingin anak saya soleh gitu, dilihat besoknya masih
Iya, masih nakal, masih bulat dan lain sebagainya, maka kita harus sabar. Doanya Nabi Ibrahim saja dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 4.000 tahun, 4.000 tahun lamanya. Jadi proses dikabulkan doa itu tidak langsung, ada prosesnya. Maka kita harus senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Terakhir ada 2 orang mahasiswa gitu sedang melihat tayangan video di sekitar Ka'bah gitu. Di musim haji yang tawaf di sekitar Ka'bah sangatlah banyak dan tidak terhitung. Mahasiswa pertanyaan bilang gitu, wahai temanku gitu, yang pertama muslim, yang kedua ateis gitu. Wahai temanku, lihat berapa orang yang mengelilingi Ka'bah. Maka temannya bilang, oh itu banyak sekali, lebih dari 10.000 orang mengelilingi Ka'bah. Maka si muslim bilang, wahai temanku, kira-kira kalau merapikan orang-orang yang muter Ka'bah itu, membuat barisannya lurus, gitu, kira-kira butuh waktu berapa jam? Gitu. Maka kalau misalnya upacara itu hanya berapa orang gitu ya Pak ya, itu natanya itu sangat lama sekali, apalagi orang-orang yang muteri Ka'bah. Maka mahasiswa ateisnya pun menjawab gitu, wah butuh waktu berjam-jam untuk merapikan itu. Kemudian ketika azan, si mahasiswa muslim bilang, coba lihat butuh waktu berapa jam untuk merapikan barisan ribuan orang yang mengelilingi Ka'bah. Tidak tahunya setelah azan tidak sampai 5 menit seluruh barisannya sudah rapi. Maka itulah fungsi dan tatanan agama, tatanan syariat gitu. Tidak akan mungkin kalau misalnya manusia yang mengatur itu semua, tidak akan mungkin dalam waktu beberapa menit barisan ribuan orang itu rapi. Maka insya Allah jika kita berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam yang mengatur pola kehidupan kita, insya Allah hidup kita juga akan ikut rapi. Akan tapi kalau kita jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka hidup kita juga akan berantakan seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dalam momentum yang singkat pada malam hari ini. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang salah itu murni dari kehilafan kami pribadi. Usikum wa iyya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.